Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi rafa'a makanatal ulama'i fawqal alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, qaidul ghurril muhajjalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa karrim wa majid ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para asatid, para kiai dan para habaib, wabil khusus akhi al-habib al-mahbub al-ustaz Abdullah bin Abu al-Habib Saleh bin Ahmad al-Aidarus, wabil khusus al-kiai al-haj Mas'udi wa auladihi wa khususihim guru besar kita semua, yaitu Gus Ahmad bin Kiai Mas'udi, dan para panjenengan semua yang mudah-mudahan selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umurnya, diberi kesehatan dan diberi rezeki yang begitu banyak dan melimpah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan iman, Islam serta kesehatan, sehingga kita bisa hadir di majlis yang mulia ini pada malam hari ini. Dengan harapan mudah-mudahan kita keluar daripada majlis ini, tidaklah kita keluar daripada majlis ini melainkan kita semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang-orang yang mencintai majlis-majlis ilmu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kita keluar daripada majlis ini melainkan anak-anak kita, putra-putri kita dijadikan putra-putri salihin salihat, dan tidaklah kita keluar daripada majlis ini melainkan kita semua diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus masuk surganya Allah Subhanahu wa taala bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu semua, alhamdulillah kita telah berada di satu majlis yang begitu mulia, yaitu majlis ilmu, yang mana ilmu ini nyambung langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa saya mengatakan menyambung langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketahuilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia ini adalah untuk menyebarkan ilmu daripada ilmu agama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'ithu mu'alliman." Tidaklah aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan hanya untuk mendidik manusia yang namanya ilmu agama. Dengan ilmu agama ini, para bapak ibu bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dengan ilmu agama ini, para bapak ibu bisa beriman dan bisa orang tersebut tidak jatuh ke dalam kekafiran. Dengan adanya ilmu ini, maka para bapak ibu bisa membedakan mana itu surga, mana itu neraka. Tidak mungkin seseorang tersebut tidak belajar mengetahui bahwasannya surga tersebut penuh dengan kenikmatan dan neraka tersebut penuh dengan kesiksaan. Itu semua kita tahu berkat yang namanya belajar ilmu agama. Alhamdulillah para bapak ibu, kalau bapak ibu tahu sesungguhnya ilmu agama ini adalah ilmu yang paling lengkap, lebih lengkap daripada kurikulum yang ada di sekolah. Mengapa kok bisa ilmu agama tersebut lebih lengkap daripada kurikulum yang ada di sekolah? Ketahuilah bahwasannya Al-Quran tersebut yang isinya ilmu agama sudah menyebutkan tata cara menanam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan yang namanya awan, kemudian turun hujan. Dari air hujan itulah tumbuh yang namanya tanaman. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasannya seseorang tersebut ketika menanam tidak boleh menanam ketika dalam keadaan kering, akan tapi hendaknya di tanah yang subur. Ini sebelum dijelaskan di sekolah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'an telah menjelaskan terlebih dahulu.
Bahkan yang namanya ilmu agama ini saking sempurnanya, dari kita bangun tidur hingga tidur semuanya diurusi. Bangun tidur kita diajari yaitu membaca yang namanya doa bangun tidur. Nanti ketika mau masuk kamar mandi diajari bahwasanya hendaknya dengan kaki kiri dan mengucapkan doa, keluar dengan kaki kanan mengucapkan doa. Begitu juga nanti ketika makan hendaknya duduk dengan tangan kanan. Kemudian nanti ketika tidur hendaknya tidur tersebut diawali dengan yang namanya doa. Kemudian sunnah menghadap kanan. Ini semua diatur yang namanya oleh agama, dan tidak mungkin orang tersebut bisa melakukan semua itu melainkan ia belajar ilmu agama. Bahkan bapak ibu ini kalau bisa dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk rukuk, sujud, salam, tahiyat sampai akhir, bahkan wiridnya, akan tapi tidak ada mempelajari rukun dan daripada syarat wajib salat, maka tidak akan diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasannya yang namanya ilmu agama adalah ilmu yang paling penting. Mungkin di zaman ini kita sering mendengar bahwasannya ketika nanti pondok muridnya nanti dikerasi oleh kakak kelasnya, dipukul, meninggal. Ketahuilah bahwasannya di sekolah lebih banyak kekejaman maksiat yang akan menimpa putra putri kita ketika masuk sekolah. Apakah ini membuktikan bahwasanya haram tidak boleh sekolah? Boleh. Sekolah sangat penting karena kita mengikuti zaman, ijazah nanti ketika mau kerja dan selainnya. Akan tetapi ketahuilah bahwasanya jangan sampai kita ini lupa untuk menimba yang namanya ilmu agama. Alhamdulillah, mungkin kita ini tidak bisa pondok jauh-jauh, mungkin karena apa? Karena situasi, mungkin karena orang tua tidak bisa ditinggal. Alhamdulillah, guru kita Gus Ahsan sudah datang membuat majlis yang mana majlisnya ini adalah majlis ilmu. Oleh karena itu monggo para bapak ibu, jika tidak bisa belajar atau anak-anaknya mungkin tidak bisa belajar jauh karena membantu sampean-sampean, bisa didatangkan kepada majlis ini. Mengapa? Karena manusia tersebut akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi manusia berkat belajar ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menaikkan derajat daripada orang yang beriman, kemudian akan menaikkan derajat daripada orang yang berilmu. Bukan satu derajat saja, akan tapi banyak derajat. Itu mungkin di mata Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecil di mata manusia apa? Contohnya jika ada kiai, ada habaib, terus ada salah satu pejabat tinggi daerah datang, di mana yang diajak salaman? Siapa duluan diajak salaman? Kiainya apa? Pejabatnya? Habaibnya apa? Pejabatnya? Siapa yang diajak salaman duluan? Habaibnya, kiainya. Ini menunjukkan bahwasanya siapa yang berilmu itulah dia yang mulia. Seseorang tersebut bukan mulia karena pangkatnya, seseorang tersebut bukan mulia karena kedudukannya di mata manusia, seseorang tersebut bukan mulia karena banyaknya harta, akan tapi seseorang tersebut mulia karena berilmu. Diceritakan di kota Tarim, di mana ketika kami belajar ada seorang ulama besar yang mana dia tersebut menimba ilmu hingga menjadi mufti. Mufti itu seperti hakim. Maka ketika datang bulan Ramadan, awal bulan Ramadan, datanglah sultan datang kepada mufti tersebut untuk membicarakan akan datangnya awal daripada jatuhnya kapan daripada bulan Ramadan. Maka sang sultan mengatakan, ya Habib, ketahuilah bahwasanya besok ini adalah awal daripada bulan Ramadan. Habibnya marah, kemudian menempeleng si sultan tadi hingga mahkotanya jatuh. Maka pengawalnya tidak terima, mengeluarkan sebilah pisau ingin membunuh si mufti Habib tersebut. Maka dikatakan sultannya, jangan, aku ini adalah raja di dunia, sultan di dunia. Akan tapi ketahuilah bahwasanya seorang alim tersebut, ulama tersebut adalah raja baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan jika kau membunuh daripada Habib tersebut, mufti tersebut, ketahuilah satu kota ini akan bangkit membunuhku. Maka bisa dipastikan seorang alim tersebut, orang berilmu, yaitu ilmu agama, akan menjadikan orang tersebut adalah orang yang mulia. Para bapak ibu saudara, tidak mungkin ilmu tersebut punya kaki terus jalan kepada kita, tidak mungkin. Ilmu tadi naik mobil datang kepada kita. Katanya Nabi, innamal ilmu bitta'allum. Yang namanya ilmu tersebut bisa kita dapatkan, tidak mungkin hanya dengan kita mendengar saja. Kita harus datang ke majelis ilmu. Kalau kita itu sering mendengarkan daripada ilmu, daripada YouTube,
dari Mbahku Google bisa dipastikan ilmu tersebut adalah ilmu yang sesat. Kenapa? Karena yang namanya ilmu tersebut butuh seorang yang menuntun. Katanya salah satu orang ulama Ibn Sirin, inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya yang namanya ilmu ini adalah agama, maka hendaknya kamu harus berhati-hati dalam memilih seorang yang menuntut ilmu kepada agama. Akan tapi sayang seribu sayang, orang sekarang tidak datang ke majelis ilmu kecuali majelis ilmu tersebut adalah majelis yang dihadiri oleh artis, dihadiri oleh seorang pedangdut. Mulai kapan majelis ilmu itu ada seorang pedangdut? Mulai kapan majelis ilmu itu mengatakan bahwasanya dangdut dan nyanyiannya adalah nyanyian yang halal? Ini namanya orang bodoh. Akan tapi sungguh sayang seribu sayang, banyak manusia yang hadir. Oh Ustadz Habib antum hasud ya, itu muridnya banyak. Ketahuilah ketika Fir'aun mengejar Nabi Musa, pengikutnya Fir'aun lebih banyak daripada pengikutnya Nabi Musa. Kita jangan terkecoh dengan banyaknya umat. Habib fulan, Ustadz fulan, umatnya sedikit. Oh Kiai fulan, Ustadz fulan, umatnya banyak. Oh ngundang artis lagi Bib. Oh ketahuilah bahwasanya saya mau tanya satu saja, tidak artis itu ada yang benar apa enggak? Mulai kapan artis itu benar? Tidak ada, apalagi artis India tidak mungkin benar. Sudah kafir ngajari tidak benar. Maka ini sungguh kebodohan daripada kita jika kita melihat bahwasanya majelis ilmu tersebut sukses, bagus, benar adalah dengan banyaknya manusia. Ketahuilah ketika Rasulullah SAW pertama kali dakwah hanya ditemani oleh istri beliau seorang saja. Akan tapi kafir Quraisy banyak, Abu Jahal, Abu Lahab tidak sendirian, begitu banyak dengan orang-orang lain. Ini menunjukkan bahwasanya yang namanya banyaknya pengikut tidak menentukan orang tersebut adalah orang yang baik. Maka hendaknya kita ini memilih dengan hati-hati calon guru yang akan kita tuntut ilmu daripada orang tersebut. Contohnya guru kita Ahsan ini, ketika kita menuntut ilmu daripada beliau, kita akan lihat sanadnya dahulu. Kita lihat abahnya Kiai Mas'udi, kita lihat Ahsan dahulu ketika belajar di Tarim, belajar di mana? Di ribatnya Habib Ali Al-Habsyi, yang mana Habib Ali Habsyi ini mempunyai karangan yang tadi kita sudah baca semuanya, yaitu Maulid Sintud Duror. Habib Ali Habsyi ini apakah tiba-tiba mengarang Maulid Sintud Duror? Ya tidak, di mana-mana harus belajar dahulu. Apalagi orang sekarang itu maunya instan. Ketahuilah mie instan saja butuh proses, apalagi mencari ilmu. Tidak mungkin ilmu tersebut didapat seketika. Begitu juga Maulid Sintud Duror yang ada, yang terkenal. Dan haulnya Ali Habsyi ini bisa menjadi haul terbesar di Indonesia berkat beliau tersebut belajar dahulu. Tidak mungkin didapatkan ilmu ladunhi kecuali orang tersebut berhasil melakukan yang namanya ilmu kasbi. Tidak bisa didapat yang namanya ilmu laduni, ilmu yang dapat langsung dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan orang tersebut usaha dahulu, yaitu mencari ilmu kasbi. Alhamdulillah, mudah-mudahan para bapak ibu semua adalah orang-orang yang termasuk mencari ilmu kasbi dahulu baru mendapatkan ilmu laduni. Para bapak ibu sedaya, sahabat Rasulullah SAW Abu Darda mengatakan bahwasanya kun aliman, kamu ini hendaknya di dunia jadilah orang yang pintar ilmu agama, au muta'aliman, atau kalau kamu tahu dirimu ini tidak pintar ilmu agama, kamu cari guru, kamu belajar. Au yang ketiga, au muhibban, atau kalau kamu tahu kamu ini tidak bisa belajar, kemudian tidak alim, maka kamu datang ke majelis ilmu, kamu cinta kepada majelis ilmu. Yang keempat, au mustami'an. Akan tapi jika kamu tidak bisa mencintai majelis ilmu, tidak bisa menjadi orang yang belajar, tidak bisa menjadi orang alim, maka kamu hendaknya menjadi orang yang mendengar daripada majelis ilmu. Maksudnya mendengarkan di radio, mendengarkan di HP, datang hadir, karena inilah yang mendapatkan barokah langsung daripada guru tersebut. Wala takun khamisan fatahlik, dan janganlah kamu jadi orang yang kelima. Maksudnya sudah tidak alim, tidak belajar, kemudian ia tersebut tidak mencintai majelis ilmu dan tidak menjadi orang yang hadir di majelis ilmu, maka dipastikan akan binasa. Wal'iyadu billah. Jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang binasa. Bahkan terakhir ketika saya baca-baca di beberapa di beberapa koran-koran,
ada cerita bahwasanya B.J. Habibie ini ketika sebelum meninggal mengatakan bahwasanya ia menyesal karena belajar ilmu apa? Penerbangan. Kenapa ditanya oleh presenter tersebut? Kenapa B.J. Habibie kok bisa menyesal dari belajar ilmu penerbangan padahal kamu sudah jadi apa? Sudah jadi wakil presiden, naik jadi presiden walaupun harus turun kembali. Katanya apa? Ketahuilah ketika aku datang ke makam istriku siapa nama istrinya? Ainun. Ketahuilah aku tidak bisa apa-apa. Bayangkan untuk hal sekecil ini ketika aku datang ziarah ke makam istriku karena aku tidak belajar ilmu agama, akhirnya aku tidak bisa ngaji. Maka yang aku lakukan apa? Aku manggil daripada satu orang yang bisa ngaji, aku suruh ngaji di makamnya istriku. Maka ini menunjukkan bahwasanya orang yang tidak berilmu agama tidak bisa ngaji adalah orang yang paling rugi. Bahkan sebelum meninggal pun adalah orang yang paling rugi. Lebih lucunya lagi, abah saya pernah cerita, abah saya ini pernah ziarah ke suatu makam. Ketika sampai suatu makam tersebut, abah saya mendengar suara daripada ngaji, akan tapi suaranya sangat indah. Ketika didekati ternyata bunyinya daripada HP. Ditanya sama abah saya, "Lo kenapa kok HP-mu bunyi? Apakah ini ada dering telepon atau ada dering pesan?" Enggak. Ini karena saya dulu tidak belajar ngaji, makanya saya ketika ziarah ke ibu saya, ya saya bawa HP saya karena saya tidak bisa ngaji, ya HP saya yang ngaji. Lihat saking bodohnya sampai HP lebih pinter itu. Kalau orang tidak ngaji akhirnya kalah sama HP. Jangankan sama manusia sama HP saja kalah. Oleh karena itu jangan sampai kita ini menjadi orang yang tidak berilmu agar tidak kalah sama HP. Alhamdulillah. Para bapak ibu sedoyo, mungkin daripada kita tersebut sudah merasakan umur kita ini sudah tua, kita sudah tidak waktunya untuk mencari ilmu, wayai bagi-bagi warisan kayak anak putu. Ketahuilah Anda salah satu ulama terbesar daripada mazhab Syafi'i yang mana berkat beliau mazhab Syafi'i bisa sampai ke kita sama, yaitu Al-Imam Al-Qaffal Al-Mirwazi. Diceritakan beliau tersebut adalah orang yang belajar ketika sampai umur 40, ketika berumur 40 baru belajar. Loh kenapa Beb kok bisa seperti itu? Iya, jadi karena beliau ini kehidupannya miskin, jadi beliau ini mulai kecil sudah bekerja menjadi tukang duplikat kunci. Tiap hari duplikat kunci. Tapi beliau merasakan bahwasanya dunia ini hampa. Ya uangnya cuma sedikit, dapatnya juga hati ini juga kosong, tidak ada yang diisi. Manusia ini mempunyai dua jasad yang kita pakai sekarang dan roh yang ada di dalam jasad kita. Sebagaimana jasad kita butuh yang namanya makanan, roh juga butuh makanan. Apa itu? Yaitu ilmu. Maka beliau merasa ada kekosongan dalam diri beliau. Maka di umur 40 tersebut beliau tertarik datang kepada suatu majelis. Akan tapi kalau umurnya sudah tua, maka teman-temannya yang masih muda mengejek, "Oh sudah tua, wis dak iso ngapal, ojo ngapal alfiyah ngapal Fatihah wis dak iso." Akan tapi disemangati oleh gurunya, "Jangan kamu bersedih hati." Berapa banyak sahabat Rasulullah SAW masuk Islam, belajar kepada Rasulullah SAW di detik-detik akhir daripada umur mereka. Maka dengan semangat tadi daripada gurunya, ia tambah semangat belajar akhirnya menjadi nomor 1. Jangankan nomor 2. Murid-muridnya gurunya tadi jadi muridnya dia. Ketika gurunya meninggal, yang gantikan gurunya siapa? Yaitu Al-Imam Al-Qaffal Al-Mirwazi. Bayangkan dulu teman-teman Anda yang ngejek-ngejek Anda ini, adik-adik kelas ini menjadi murid-murid Anda. Dulu teman-teman Anda yang Anda ajak rumpi-rumpi ibu-ibu jadi muridnya Anda yang biasanya teko sekarang assalamualaikum bunyai cium tangan. Alhamdulillah berkat ia tersebut mencari ilmu. Alhamdulillah. Para bapak ibu sedoyo, kita ini kan orang Indonesia ini sudah lekat dengan sifat julid. Tahu julid ibu-ibu? Biasanya ibu-ibu ini yang paling paham dengan julid. Ada orang iku api mesti dilokno halah so api. Atau orang tersebut adalah orang yang berilmu, orang yang berpakaian putih, halah sok suci. Ketahuilah jangan sampai kita tersebut kalau tidak menjadi orang yang tidak mendengarkan ilmu, jangan sampai kita menjadi orang yang julid terhadap orang yang berilmu. Diceritakan ketika Nabi Lut dahulu berdakwah kepada kaumnya. Siapa kaumnya Nabi Lut? Kaum siapa? Kaum
Sodom. Kenapa kalau bilang kaum Sodom? Karena suka main belakang, laki sama laki, perempuan sama perempuan. Padahal di mana-mana yang namanya kunci masuk ke gembok. Tidak ada gembok sama gembok, tidak ada kunci sama kunci. Akan tapi kaumnya Nabi Lut ini agak jeleneh. Jelenehnya apa? Parah, laki sama laki, perempuan sama perempuan. Ketika dinasihati sama Nabi Lut, jawabnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka jawab qaumi illa an qalu akhriju ala lut min qaryatikum innahum unasun yatatahharun." Mereka ini orang-orang yang sok suci. Keluarkanlah keluarganya Nabi Lut, Nabi Lutnya keluarkan. Mereka ini orang-orang sok suci. Maka apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Falamma ja'alna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu menjadikan mengangkat kaum Sodom tadi, diangkat kemudian ditimpukkan ke bawah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihujani oleh batu-batu daripada api neraka. Ini zamannya Nabi Lut. Kalau zaman sekarang apakah mungkin orang yang julid tersebut terkena adab daripada Allah Subhanahu wa taala? Mungkin saja. Mungkin tidak ada yang tidak mau mungkin. Man adani waliyan faqad adantu lahu bil harb. Barang siapa yang tidak suka, benci, memerangi daripada wali-waliku, yang mana wali tersebut adalah orang yang soleh dan berilmu agama, maka akan diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya benar bahwasanya umatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak mungkin diadab seluruhnya, akan tapi adabnya adalah perorangan. Sudah berapa banyak cerita bahwasanya orang tersebut jika kurang ajar daripada seorang alim, maka akan diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama ini para bapak ibu kita sering dengar bahwasanya Al Habib Ali Al Habsyi Kuitang adalah guru daripada Soekarno. Kita semua sudah sering dengar. Ketahuilah dahulu Soekarno adalah musuh daripada Habib Ali Habsyi. Kok bisa dia setelah itu menjadi muridnya? Ketahuilah ketika merdeka, Soekarno mengatakan bahwasanya Habib Ali Habsyi ini adalah orang yang mempunyai nama yang sangat besar, berbahaya bagi instansi negara, apalagi baru merdeka. Maka mengatakan kepada ajudannya, datangkan Habib Ali Habsyi, suruh ke sini, mau aku sidang. Datang Habib Ali Habsyi sendiri datang. Kemudian ketika Pak Karno turun dari tangganya mau menemui Habib Ali Habsyi, keluar singa 2, langsung ancam Pak Soekarno. Ini yang menunjukkan bahwasanya jangankan kamu orang biasa, orang yang berpangkat tinggi pun tidak dipandang mata oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya benci sama walinya Allah Subhanahu wa taala, sama orang berilmu, maka akan diberikan adab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajudannya terheran, Pak Soekarno ini kok tiba-tiba ketakutan lari, padahal tidak ada apa-apa. Ketika ditanya oleh para ajudannya, kenapa sampai lari tadi? Tadi saya melihat 2 singa, dari kanannya Pak Ali Habsyi dan dari kirinya datang mengancam daripada saya. Maka dari situ Pak Soekarno meminta maaf kepada Pak Ali Habsyi. Kemudian Pak Ali Habsyi maafkan dan mengatakan bahwasanya yang namanya umara harus bersatu dengan para ulama sehingga terjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini menunjukkan bahwasanya sangat berbahaya seseorang tersebut julid, tidak suka dengan majlis ilmu, tidak suka terhadap orang yang berilmu, benci kepada kiai, benci para habaib, benci para ustadz. Ini adalah malah petaka. Bahkan nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu